Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau membahas seputar Olimpiade Matematika SMP ya. Di seri kali ini kita membahas tentang persiapan Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten di tahun 2023 di jenjang SMP. Oke, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Reswala Nargi Zakirullah. Eh, Kalian bisa manggil Resa. Saya sekarang sedang belajar di Mandua Kota Malang di kelas 12 ya. Jadi tahun ini insya Allah lulus. Untuk prestasinya sendiri, kemarin di Olimpiade Sains Nasional Matematika jenjang SMA tahun 2022 saya mendapat medali perak, dan OSN Matematika jenjang SMP yang tahun 2029 itu saya mendapat perunggu. Dan saya juga merupakan awardee dari beasiswa Indonesia Maju luar negeri angkatan kedua. Oke, cukup sekian pengenalannya. Kita lanjut ke materinya aja ya. Apa sih OSN itu? Jadi secara keseluruhan, secara umum, singkatnya itu Olimpiade ini kan kepanjangannya Olimpiade Sains Nasional ya. Jadi OSN ini itu merupakan Olimpiade tahunan yang diselenggarakan Pusat Prestasi Nasional yang dibawahi langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek Indonesia. Dan OSN ini itu merupakan olimpiade paling bergengsi. Olimpiade yang paling dicari-cari, paling diidam-idamkan oleh para pelajar. Jadi sangat berlomba-lomba untuk mendapatkan prestasi ini gitu. Eh, Kalau kalian tahu, OSN ini OSN ini tuh pernah diganti namanya menjadi KSN, Kompetisi Sains Nasional, itu di tahun 2020 sampai 2021 ya. Itu karena ada waktu itu Puskesmas ngasih aturan kalau Olimpiade itu buat kayak olahraga-olahraga gitu. Jadi kalau pelajaran kayak gini itu dia pakainya kompetisi. Jadi semua lomba di Indonesia itu dari Olimpiade terus diubah jadi kompetisi untuk yang pelajaran-pelajaran kayak gini itu. Untuk yang akademik lah pokoknya itu harus diganti kompetisi. Itu di tahun 2020 sampai 2021. Nah, untuk sejarahnya sendiri, jadi ASN ini itu pertama kali dilaksanakan di tahun 2020. Maaf, 2002. Itu tempatnya di Yogyakarta. Dan ini itu latar belakangnya, waktu itu Indonesia dipilih jadi tuan rumah IPO kalau nggak salah. International Physics Olympiad. Jadi lomba internasionalnya fisika. Dan mau nggak mau Indonesia harus nyiapin delegasi dong. Nyiapin siapa aja yang ikut di lomba IPO itu. Lomba paling bergengsi di dunia di bidang fisika itu tadi. Jadi mau nggak mau caranya ya dari OSN ini. Jadi dibikin OSN, terus nanti diseleksi lagi siapa yang menjadi peserta IPO yang mewakili Indonesia gitu. Itu sejarahnya. Nah, untuk tahapan seleksinya sendiri ada 4 ya. Yang pertama itu Olimpiade Sains Nasional tingkat sekolah. Jadi ini tergantung sekolahnya sih. Kalau misalnya ada sekolah yang langsung nunjuk pesertanya, langsung nunjuk siapa yang ikut OSN, itu ya nggak apa-apa. Jadi pokoknya dari sekolah ini untuk SMP ya, SMP Matematika, sekolah ini itu milih satu siswa misalnya. Di tahunku itu milih satu siswa. Jadi diseleksi dulu, di sekolahnya diseleksi dulu, sampai kepilih satu siswa yang mewakili sekolah. Itu Olimpiade Sains Nasional tingkat sekolah. Setelah itu lanjut ke Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten. Jadi sekolah di suatu kota di kabupaten itu dia dilombain, dipilih tiga peserta yang memiliki nilai tertinggi. Pokoknya dipilih 3 terbaik gitu untuk mewakili kabupaten atau kotanya ke provinsi. Jadi lanjut ke OSN provinsi. Di provinsi ini ya dari satu provinsi ada beberapa kota, terus ditandingkan, dilombakan, nanti di ranking tuh dari
siapa yang di ranking nilai tertinggi sampai terendah, terus diambil siapa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional gitu. Pokoknya setiap provinsi itu maksimal 10 siswa. Dan di tahunku Jawa Timur itu satu-satunya yang full tim gitu. Jadi ada 10 ya, kalau nggak salah. Ya, pokoknya Jawa Timur banyak lah intinya di tahunku. Terus di nasional ya, setelah udah lolos nasional, itu ditandingkan lagi di tingkat nasional, dipilih 30 peserta terbaik. Jadi ada 5 medali emas, 10 medali perak, dan 15 medali perunggu. Itu pemenangnya ada 30 ya. Jadi di ranking yang 30 peserta terbaik mendapatkan medali di OSN tingkat nasional. Itu untuk tahapan seleksinya sendiri. Jadi OSN ya seperti itulah. Ini tentang seputar OSN. Setelah OSN itu ada yang namanya IMO, International Mathematics Olympiad. Itu singkatannya dari IMO. IMO ini siapa yang ikut ya tentang IMO ya. Pertama, IMO ini lomba paling bergengsi di bidang matematika di seluruh dunia gitu. Jadi IMO ini itu diikuti oleh lebih dari 100 negara. Jadi berkompetisi siapa yang terbaik gitu. Pokoknya ya ini olimpiade paling bergengsi di seluruh dunia. Nah, IMO ini ya pertama kali dilaksanakan itu di tahun 1959 di Romania. Jadi IMO ini itu lomba paling tua. Kalau saya tahu lomba paling tua. Untuk seleksinya sendiri, jadi kalau di Indonesia itu IMO ini diseleksi dari OSN SMA gitu. Jadi ketika kalian udah mendapatkan medali di OSN SMA, itu dari 30 siswa terbaik kan yang dapat medali 30 ya. Itu diseleksi lagi. Jadi 30 siswa itu diseleksi, itu masuk pelatnas 1 kan. Jadi di pelatnas 1 itu ada 30 siswa yang mendapatkan medali itu diseleksi untuk lanjut ke pelatnas 2. Di pelatnas 2 itu cuma ada 15 siswa. Jadi disaring 15 siswa terbaik masuk ke pelatnas 2. Nah, setelah itu ke pelatnas 3. Pelatnas 3 ini cuma diambil 6. Kalau nggak salah. Cuma diambil 6 yang akan mewakili Indonesia di IMO ini. Di lomba paling bergengsi ini. 6 terbaik. Soalnya maksimal negara mengirim IMO itu ada 6. Nah, fun fact-nya IMO ini itu, jadi IMO ini itu berbatas umur ya. Jadi kalau nggak salah maksimal umurnya 18 atau 19 gitu. Kalau nggak salah. Kalau fun fact-nya, peraih medali emas termuda itu umurnya 13 tahun. 13 tahun, bayangkan. 13 tahun udah mendapatkan medali emas di Olimpiade Matematika paling bergengsi di dunia. Itu IMO. Dan ini tuh namanya Terence Tao kalau kalian tahu. Ini terkenal banget sih. Dia umur 13 udah dapat medali emas. Gila. Terus IMO ini itu soalnya ada 6 ya. Tiga soal di hari pertama, 3 soal di hari kedua. Dan soal 6, soal yang terakhir itu soal paling bisa dibilang soal paling susah, soal matematika paling susah di seluruh dunia. Jadi benar-benar paling susah banget gitu. Itu sampai ada, ya itu paling terkenal banget gitu. Soal nomor 6 IMO itu benar-benar paling susah. Dan jarang banget orang yang bisa nyelesain gitu. Udah itu tentang IMO ya. Nah, gimana sih prestasi Indonesia di IMO? Jadi kalau kalian lihat di sini tahun lalu, tahun 2022, itu kalian bisa lihat award-nya di sini. Itu kalau G ini gold tahun 25, S ini silver,
medali silver ya medali perak, B ini bronze medali perunggu, HM ini honorable mention. Jadi yang dapat HM itu cuma yang nyelesain minimal 1 soal perfect. Itu di luar gold, bronze sama silver ya. Nah, di tahun kemarin 2022 itu Indonesia dapat 1 perak, 4 perunggu dan 1 honorable mention. Peringkat tertinggi Indonesia itu ada di 2018 ya. Di peringkat 10 dunia. Di situ Indonesia dapat medali emas pertama, medali emas 1 medali emas, 5 medali silver. Itu Indonesia peringkat 10 dunia. Nah, untuk fun fact-nya, medali emas pertama IMO yang diraih oleh tim Indonesia itu di tahun 2013. Ini gold medalnya 1 di tahun 2013 itu diraih oleh Coach Steven Sanjaya. Itu medali emas pertama di sejarah Indonesia di IMO. Terus kalau medali pertama di IMO itu kalau nggak salah tahun 1995. Itu medali perunggu. Indonesia pertama kali dapat medali di IMO itu 1995. Dan kalau kalian lihat fun fact ya. Negara yang paling maju di IMO itu Cina. Cina itu benar-benar kalau bisa dibilang bukan manusia lah. Itu benar-benar ekspor banget lah. Anggap aja di tahun 2022 ya. 2022 Cina itu 6 kan maksimal 6 ya setiap negara. Dan 6 siswanya di Cina itu semuanya dapat gold medal, dapat medali emas. Dan nggak cuma medali emas. Dari 6 soal di IMO itu semuanya perfect score gitu. Jadi nilainya sempurna. Ke-6 siswa Cina di IMO itu semuanya dapat nilai sempurna gitu. Gak ada yang miss, benar-benar perfect. Gila banget sih itu kalau Cina itu. Sedangkan di Indonesia itu yang bisa menyelesaikan soal nomor 6 ya, soal paling susah di IMO. Soal nomor 6 itu dalam sejarah Indonesia cuma sekali doang. Itu diraih sama Kak Faras di tahun 2018 kalau nggak salah. Itu sejarah Indonesia siswanya nyelesain soal nomor 6, P6 ini. Ini totalnya di 2018. Pokoknya di sini ada Kak Faras, dia dapat nilai sempurna di soal nomor 6. Oke, itu aja sih fun fact-nya. Oke, lanjut ke materi di OSN Matematika. Di OSN Matematika ini ya sebenarnya banyak sih. Cuman kalau kalian belajar kayak nggak kerasa gitu nanti. Jadi secara umum ada 4 materi umum ya. Ada 4 materi dibagi 4 materi. Yang pertama aljabar, teori bilangan, geometri, sama kombinatorika. Nah, di aljabar sendiri itu ya kalian bisa lihat di sini ada pengenalan aljabar, deret teleskoping, rumus rekursif, persamaan, pembagian pada suku banyak, ketaksamaan, fungsi, eksponen dan bentuk akar, barisan dan deret, himpunan, perbandingan dan kecepatan, sama induksi matematika. Ini nanti kalian bakal belajar semua. Jadi ini materi secara umumnya dulu ya. Ini kayak sub-sub dari materi gitu. Contohnya di sini aljabar ini ada persamaan. Nggak cuma persamaan, jadi persamaan ini ada nanti ada pembagiannya lagi gitu. Ada persamaan 2 variabel, persamaan 3 variabel gitu-gitulah. Pokoknya ya tetap ada turunan-turunannya. Ini cuma apa namanya? Biar kalian tahu apa aja sih materi di OSN Matematika gitu. Tingkat SMP. Setujuan teori bilangan ya.
Di teori bilangan ini ya tentang kayak pembagian-pembagian, terus tentang sifat bilangan lah intinya. Dan sub-subnya itu ada ini operasi dan sifat-sifat bilangan, bilangan pecahan, keterbagian, FPB dan KPK, kongruensi, bilangan prima dan kuadrat, representasi desimal bilangan bulat, sama tersamaan Diophantine. Ini di SMP. Jadi ya tentang inilah, seputar ini gitu. Kalau di geometri tentang bangun-bangun itu ada sudut, bangun datar, bangun ruang, jarak pada koordinat dan transformasi. Ini cuma benar-benar subbab gitu. Contohnya bangun datar ya, bangun datar ini banyak banget kan. Ada persegi, persegi panjang, terus luasnya juga macam-macam gitu. Sifat-sifatnya juga banyak. Sudut ini juga gitu, sudut luar, sudut dalam, ya banyak lah gitu. Kalau di kombinatorika, ini tentang cara-cara kayak cara penyusunan gitu. Ada statistika sederhana, kaidah penjajahan, peluang, prinsip sangkat normatif, dan penggunaan kombinasi gitu. Ada penggunaan kombinasi. Contohnya kalau statistika sederhana itu, di ini juga bakal ada materi sub-sub materi lain gitu. Jadi statistika sederhana ini ada rata-rata, terus ada modus, median, gitu-gitulah. Jadi sederhana, statistika sederhana. Kira materinya ya seputar inilah. Terus kita lanjut ke referensi belajar. Jadi banyak anak yang bingung, kayak aku harus belajar dari mana kak? Sumber yang bagus dari mana kak? Yang ada pembahasannya gitu. Nah kalau dari aku sih yang paling penting itu kalian belajar soal-soal OSN tahun sebelumnya ya. Jadi ini ya paling benar-benar kalian harus banget gitu belajar. Soalnya kalian bakal tahu ciri-ciri soal yang dikeluarin tuh kayak gimana, terus contoh soalnya, gitu. Pokoknya bakal jadi referensi buat kalian ngerjain soal di OSN sebenarnya di tahun kalian. Dan minimal kalau dari aku kalian ngerjain 5 tahun di belakang. Jadi kalau sekarang 2023 ya, kalian ngerjain 2022, 2021, 2020, 2019, 2018. Nemunya di mana? Google banyak. Internet itu udah ya paling overpower lah. Kalian search aja soal dan pembahasan OSN tingkat kabupaten matematika 2021. Bakal muncul semua pokoknya. Pembahasannya juga banyak di internet. Jadi ya ini bakal jadi referensi buat kalian. Selanjutnya ada e-book judulnya Diktat Pembinaan Olimpiade Matematika oleh Pak Edi Hermanto. Sebenarnya ini tuh buku paling mendasar buat Olimpiade Matematika SMA. Cuman tapi untuk SMP itu masih bisa lah. Dan ketika kalian udah belajar ini, udah cukup, benar-benar cukup itu buat OSN. Sampai nasional itu cukup. Soalnya ini ya referensi paling bisa dikerjain lah. Terus kalau dari aku ikuti pelatihan Olimpiade Matematika. Di Instagram banyak yang menawari pelatihan Olimpiade Matematika gitu. Gurunya juga nggak nanggung-nanggung. Kadang ada medali IMO, kadang juga ada medali nasional, medali OSN nasional gitu. Banyak banget pelatihan di Instagram, di Facebook gitu yang nawarin. Buat apa? Buat pertama nambah teman. Jadi kalian punya teman buat sharing, buat nanya-nanya soal, buat diskusi gitu. Itu penting sih kalau buat aku. Nambah teman, terus juga kalian punya guru. Jadi kalian juga dapat nanti bakal punya perspektif lain ketika kalian ngerjain soal gitu. Itu sih, itu penting banget. Jadi ketika nanti misalnya kalian ngerjain dengan cara ini, terus teman kalian atau guru kalian itu punya cara lain buat ngerjain soal ini. Dan itu bisa jadi referensi buat ngerjain soal selanjutnya. Ketika kalian kembangin sendiri. Itu sangat penting sih kalau aku. Dan yang terakhir dari website ALPS. Website
Nah, AOPS ini kepanjangannya Art of Problem Solving. Kalau kalian nanya anak SMA, Olimpiade itu, semuanya bakal tertuju ke AOPS ini. Semuanya bakal belajar ke AOPS. AOPS ini apa namanya, kayak website yang benar-benar buat belajar matematika itu. Gak cuma matematika sih, cuman paling banyak matematika. Kalian search aja, nanti kalau kalian masuk ke websitenya, kalian pilih yang community ya. Terus kalian search aja, kayak junior level of mathematics Olympiad gitu. Itu langsung banyak banget sih. Kalian juga bisa ngerjain di Olimpiade luar negeri, contohnya AMC, terus AIMO gitu-gitu. Itu udah lengkap di AUPS ini. Itu jadi referensi terakhir sih. Oke, kita lanjut ke tips ngerjain soal. Jadi ketika kalian udah dihadapin soal, aku harus apa sih Kak? Yang pertama jelas memahami soal. Itu jelas banget. Kalau kalian nggak paham soalnya, gimana kalian mau ngerjain? Pokoknya pahami benar-benar maksud soal, apa yang dimaksud soal. Terus yang kedua, yang diketahui di soal, lihat, kalian harus lihat yang diketahui di soal. Perhatiin baik-baik apa saja yang diketahui di soal. Jarang banget soal itu ngasih sesuatu yang nggak berguna untuk kalian ngerjain gitu. Jadi ketika kalian baca soal, ada apa info penting di soalnya, infonya itu bakal kepake buat kalian nemu jawaban di soal itu. Bakal sih. Terus yang ketiga, menganalisis yang diminta di soal. Jadi ketika soalnya udah didapat kalian, aku harus apa sih buat dapat jawaban di soal gitu. Harus apa buat bisa jawab soal ini gitu. Itu namanya menganalisis soal gitu. Menganalisis yang diminta di soal. Yang terakhir, kalian harus menghubungin pertanyaan dengan teori yang kalian sudah kuasai gitu. Yang jelas sesuai ya. Jadi apa sih? Ini tentang apa sih? Misalnya geometri. Ya kalian harus geometri ini apa aja? Luasnya gimana? Volumenya gimana? Panjang lebarnya gimana? Luasnya gimana? Pokoknya kalian harus ya nentuin apa yang benar-benar sesuai buat ngerjain di soal tersebut gitu. Kita langsung kasih contoh soal ya buat kalian bisa paham lah. Ini di hadapan kalian ini udah ada soal OSN. Ini OSN tahunku, OSK. Jadi OSN tingkat kabupaten di tahun 2019. SMP ya. Ini soal OSN SMP. Oke, aku bacain. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang AB sama dengan 11, BC sama dengan 15, dan EF sama dengan 20, maka luas bangun ABCDEF adalah, oke, pertama, pahami soal. Oh iya, kayak gini, udah paham. Panjangnya sekian, sekian, sekian. Yang ditanya luas bangun semuanya. Oke. Terus perhatiin apa yang ditahu di soal. Yang ditahu di soal apa? AB-nya 11. AB di sini 11. Terus BC-nya 15. BC 15. Oke. Kalau BC-nya 15, ini kan ada tanda sama ya. BC 15 berarti CD, ED, sama EB juga sama. Oke. Pokoknya semua yang diketahui soal kalian harus apa namanya perhatian baik-baik ya. Terus apalagi yang diketahui EF 20, EF 20. Oke. Udah perhatian udah selesai. Selanjutnya menganalisis yang diminta di soal. Luas bangun ABCDF, ABCDF luas semuanya. Gimana caranya? Kalau semuanya kita langsung ngitung, nggak mungkin bisa kan? Jadi apa? Jadi kita harus mecah bangunnya menjadi beberapa bagian gitu. Gimana caranya? Kalau kalian lihat di sini ABEF ini itu kan eh, trapesium ya. ABEF ini kan trapesium siku-siku.
Oke, luasnya trapesium apa? A plus B kali T per 2. Oke, tahan dulu. Udah trapesium, nanti trapesiumnya udah tahu luasnya, berarti kita tinggal nyari luas yang ini. Ini bangun apa? Belah ketupat. Luasnya apa? D1 kali D2 per 2. Diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Oke. Berarti nanti kita harus nyari luas trapesium ditambah luas ini. Luas belah ketupat. Oke. Pokoknya kalian harus nentuin apa sih yang diminta di soal dan gimana caranya kita dapetin yang diminta di soal gitu. Oke. Dan menghubungkan pertanyaan di soal itu ya kayak tadi gitu. Kita harus tahu kalau nyari yang ditanya di soal luasnya ini semua, berarti kan kita harus tahu luas ABEF-nya gimana, itu luas trapesium sama kaki ya. Dan tadi udah tak sebutin. Terus luas ini apa namanya? Belah ketupat. Luasnya belah ketupat apa? Ya tadi gitu. Itu namanya menghubungkan teori yang sesuai. Oke, lanjut ke pembahasannya. Kalau kalian mau nyoba, ya silahkan di pause dulu, coba dulu gitu. Ini langsung aku bahas. Nah, ini pembahasannya aku bacain ya. Jadi yang diketahui itu yang paling atas AB sama dengan 11, BC sama dengan 15, EF sama dengan 20. Terus misalkan oh ini titik perpotongan kedua diagonal belah ketupat BCDE. Jadi ini O di sini perpotongan keduanya. Terus kan kita mau nyari luas belah ketupat ya. Luas belah ketupat apa? D1 kali D2 per 2 kan. Nah, berarti kan kita harus tahu BD sama EC ya. Nah, kalau BD ini kan hasilnya 2 kali BO gitu. Jadi kita harus tahu BO. BO-nya dari mana? BO ini kan sama dengan EF dikurangi AB gitu. Jadi BO sama dengan EF kurangi AB, yaitu sama dengan EF-nya kan 20, AB-nya 11. Jadi BO-nya ini sama dengan 9 gitu. Oke, kita udah dapat BO. Terus apa yang kita cari? Kita nyari FA. Kenapa nyari FA? Tingginya trapesium. Trapesium kan apa namanya? A tambah B kali T per 2 ya. Jadi kita harus tahu tingginya. AF itu tingginya. Jadi AF ini gimana? AF ini kan bakal sama dengan EO ya. Ya kan? Dan EO ini itu juga bakal sama dengan CO. Kan ini dibagi 2 ya. Jadi sama-sama. EO sama dengan CO. Terus perhatikan segitiga BOC. BOC ini kita pakai rumus Pitagoras. Berarti kan OC kan sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi BO kuadrat. Jadi sama dengan akar dari BC-nya ini 15. Kan kita udah tahu di soal. BO-nya ini 9 yang kita udah cari tahu tadi. Berarti nanti kita olah, nanti ketemu OC-nya itu 12. Oke. Nah, karena BO-nya 9, berarti kan BD-nya 2 kali BO ya. Berarti BD-nya 18. Udah, kita dapat diagonal 1. Terus karena OC-nya 12, berarti EC-nya 24 kan. 2 kalinya OC. Kita dapat D2-nya. Terus tinggi trapesiumnya kita juga udah tahu, yaitu AF. AF ini kan sama dengan EO, sama dengan OC juga ya. Jadi AF-nya 12. Terus ya udah, berarti kita tinggal ngitung luas ABCDEF, yaitu luas trapesium sama kaki trapesium siku-siku tadi, yaitu ABEF di sini. Jadi AB tambah FE dikali tingginya AF dibagi 2. Di sini udah ada di kiri. Terus yang apa? Belah ketupat D1 kali D2 per 2, yaitu BD kali EC per 2. Oke, jadi kita udah nemu seperti yang di kiri ya. Terus kita olah dapat luasnya 402. Jadi luas bangun ABCDF-nya 402. Jadi jawabannya C. Itu sih tip cara mengerjain soal. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya ini gimana sih caranya kita belajar yang paling efektif? Kalau dari aku, pertama metode belajar. Jadi kalian nentuin metode belajar kalian sendiri. Nah, kalau saranku sih
kalian ada namanya metode belajar 25 plus 5. Jadi selama 30 menit, kalian ngerjain soal 25 menit atau belajar 25 menit, terus 5 menitnya itu istirahat. Jadi kalian bisa minum-minum, terus bisa tiduran sebentar, 5 menit. Pokoknya 5 menit istirahat. Setelah 5 menit selesai, mulai lagi. 25 menit ngerjain, terus nanti 5 menitnya lagi istirahat. Gitu terus diulang-ulang. Itu lumayan efektif sih. Selanjutnya jadwal belajar. Ini paling penting. Jadi kalian harus jadwalin sendiri belajar kalian minimal 2 jam sehari. Kalau kalian mau juara ya, kalau kalian mau benar-benar konsisten. 2 jam sehari minimal gitu. 2 jam sehari buat ngerjain atau buat latihan. Buat belajar lah. Terus skala prioritas. Jadi kalian harus tahu kelemahan kalian di mana. Misalnya kelemahan kalian itu di, oh aku nggak bisa ngerjain geometri nih. Oh aku ketika ngelihat gambar bingung mau ngapain gitu. Jadi kalau kalian bingung, maksudnya kalau kalian lemah di geometri, ya kalian belajar geometri dulu gitu. Kalian belajar geometri lebih daripada bidang-bidang yang lain. Lebih daripada aljabar, lebih daripada teori bilangan gitu. Prioritasnya kalian ukur sendiri gitu. Dengan kelebihan kekurangannya kalian. Selanjutnya manajemen waktu. Jadi ini nyambung ke jadwal belajar ya. Manajemen waktu kalian harus atur waktu kalian sedemikian sehingga kalian menjadi produktif dan menjadi yang paling efisien lah. Contohnya, kalian pulang sekolah jam 4, terus kalian mau mandi-mandi, mau main HP sampai maghrib lah misalnya. Terus habis isya langsung mulai belajar itu. Langsung mulai belajar 2 jam gitu. Itu ya nggak apa-apa. Pokoknya kalian atur waktu kalian dengan jadwal kalian masing-masing. Kalau kalian pulang sekolah misal jam 3, terus kalian mau langsung belajar 2 jam ya nggak apa-apa. Atur sendiri waktu kalian itu. Terus strategi selanjutnya cari teman belajar. Ini yang aku kasih bilang tadi ya. Jadi ketika kalian punya teman belajar, kalian bisa diskusi gitu. Kalian bisa cari perspektif lain gimana teman kalian ngerjain soal dan lain-lain gitu. Dan yang terakhir cari pelatihan atau guru yang tadi udah aku jelasin sebelumnya. Itu salah satu strategi juga. Oke, kita next ke selanjutnya. Ini ketika kompetisi. Pas kompetisi harus apa gitu? Apa yang dilakuin pas kompetisi? Nah, ini aku udah bagi do sama don't-nya ya. Yang pertama jelas, kalian harus berdoa sebelum ngerjain. Ini paling penting. Ketika kalian berdoa ya, Allah bakal bantu kalian gitu. Ya pokoknya yang ketika kalian berdoa, kalian bakal dimudahin ketika mengerjakan itu. Selanjutnya, manajemen waktu. Ini yang udah aku kasih tahu sebelumnya. Manajemen waktu ini penting, apalagi saat kompetisi. Nah, contohnya, ketika ada di lomba ya, ada 20 soal, waktunya 2 jam. 2 jam kan 60 menit ya. 2 jam 120 menit. Manajemen waktu ini kalian atur waktu kalian sehingga semua soal bakal kalian kerjain itu. Contohnya 120 bagi 20 kan 6 ya. Jadi satu soal maksimal kalian ngerjain 6 menit. Kalau udah 6 menit terus kalian nggak bisa, lanjut soal selanjutnya. Itu manajemen waktu. Jadi kalian nggak boleh egois ketika, aku ini kayaknya soalnya udah pernah aku kerjain deh, tapi aku lupa gimana. Terus padahal waktunya udah 6 menit. Ya udah lanjut ke soal selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya dunia selain itu kerjain soal yang mudah ya seperti yang tadi gitu. Ketika kalian ngerjain yang mudah, kalian bakal mengefisiensikan waktu yang kalian punya. Jadi kalau kalian anggap ya kalian ngerjain soal sulit, terus waktu kalian udah kekuras lama, ternyata tetap nggak nemu gitu. Itu sangat membawa waktu. Jadi kalian kerjain yang mudah dulu, baru yang sulit.
Selanjutnya koreksi, ini penting juga. Jadi setelah kalian kerjain, langsung koreksi. Atau koreksinya setelah kalian ngerjain semua, itu nggak apa-apa. Pokoknya koreksi, pastikan jawaban kalian itu udah benar. Dan yang terakhir, ngatur mental. Ini juga penting di kompetisi. Jadi misal ada saingan kalian atau peserta lomba lain udah selesai, moro-moro waktunya masih banyak tapi udah selesai, langsung udah ngumpulin itu. Kalian nggak boleh minder, nggak boleh. Pokoknya kalian harus tenang, mental kalian harus dijaga. Oh ya udah, bodo amat gitu. Ketika peserta kalian udah selesai ngerjain, ya udah, biarin aja itu. Fokus ke apa yang di depan kalian, apa yang soal apa yang ada di hadapan kalian. Gak usah mikirin peserta lain. Pokoknya fokus on yourself. Itu sih. Terus down-nya sendiri, kalian nggak boleh sombong, jelas. Itu nggak boleh sombong. Kalau kalian sombong, nanti juga kalian bakal dapat timbal baliknya. Kalian sombong, apa namanya, chance kalian buat juara itu bakal ya kekurang. Pokoknya jangan sombong, nanti kalian bakal dapat timbal baliknya sendiri. Terus juga nggak boleh grogi, harus tenang, ngerjain juga. Ya pokoknya tenang lah, tetap fokus, dan intinya tenang. Tenang nomor satu gitu. Kalau kalian grogi ya fokus kalian bakal kepecah gitu. Terus benar-benar kalian dedek, jelas itu bakal mecah fokus kalian. Jadi bakal sulit ngerjain soal gitu. Terus nggak boleh egois dengan soal tertentu. Ini yang aku bilang tadi ya. Jadi ketika kalian egois, contohnya, oh ini aku udah pernah ngerjain, terus aku bakal bisa gitu. Ternyata sulit, terus nguras waktu kalian. Itu bakal apa namanya, merugikan kalian sendiri gitu. Pokoknya jangan egois. Ketika kalian udah ngerasa, oh ini aku nggak bisa, ya udah langsung pindah soal selanjutnya gitu. Pindah soal yang lebih mudah gitu. Terus, terus pemikiran orang lain. Ini juga yang aku udah jelasin sebelumnya. Fokus on yourself, apapun yang ada di hadapan kalian, kerjain gitu. Nggak usah mikirin orang lain gimana, nggak usah mikirin peserta lain gimana. Pokoknya tetap fokus di kalian masing-masing. Oke, lanjut ke referensi kompetisi. Jadi di Indonesia ini banyak banget kompetisi selain OSN. Tapi tetap OSN yang nomor satu gitu. Maksudnya paling bergengsi ya OSN. Nah, selain OSN itu ada yang namanya LMNAS atau Lomba Matematika Nasional. Itu diselenggarain oleh Universitas Gadjah Mada. Ini bergengsi banget sih. Sebenarnya juga ada Olimpiade Matematika ITS atau OMIRS. Ini soalnya susah-susah. Ya salah satu lomba bergengsi juga. Nah, selanjutnya juga ada OMVN atau Olimpiade Matematika Vektor Nasional. Ini diadain di Universitas Negeri Malang. Terus juga ada PEMNAS, kan Matematika Nasional atau PEMNAS. Itu diadain di Universitas Brawijaya. Dan keempat ini ya ini semuanya bergengsi. Jadi selain OSN kalian juga bisa daftar, bisa lomba-lomba di lomba-lomba ini gitu. Untuk yang jelas ketika kalian lomba cari teman, cari relasi gitu. Itu juga penting. Jadi nggak cuma kalian lomba terus foto-foto menang gitu. Cari teman juga. Oke. Dan selanjutnya, apa sih karakter yang dimiliki oleh seorang juara? Yang pertama, punya tujuan pasti. Ini penting. Kalian punya goal sendiri. Kalian mau apa, tujuan kalian apa gitu. Contohnya tujuan kalian menang OSN, minimal medali perak. Gimana cara dapatnya? Ya udah kerja keras. Gimana aku bisa dapatnya? Ya udah belajar maksimal gitu, belajar tiap hari gitu. Jadi memiliki tujuan pasti ini penting banget gitu. Selain itu juga disiplin dan mandiri. Kalian tujuan apa? Berarti kalian harus belajar. Nah, kalau kalian udah nentuin belajar kalian setiap hari minimal 2 jam, ya udah disiplin terus gitu. Disiplin terus 2 jam setiap hari. Setelah itu,
mandiri juga penting. Jadi kalian nggak perlu disuruh-suruh buat belajar 2 jam sehari. Kalian mikir ya mandiri gitu. Kalian belajar sendiri, kalian mau menang jadi harus belajar disiplin dan mandiri. Nggak usah disuruh-suruh orang lain gitu. Nah, selanjutnya mental yang kuat. Jadi ketika kalian kalah, kalian selalu harus bangkit. Jadi ketika kalian kalah, kalian down boleh, tapi nggak usah lama-lama. Jadi kan kekalahan itu jadi motivasi gitu. Oh, aku kalah, berarti selanjutnya aku harus lebih baik. Gimana caranya? Berarti aku harus belajar lebih baik, belajar lebih giat gitu. Jadi ketika kalian kalah, bangkit terus. Nah, selanjutnya ketika kalian menang, jangan berpuas diri gitu. Ketika kalian menang, tingkatin terus prestasi kalian. Tingkatin terus belajar kalian. Ketika kalian menang, kalian juga jadi motivasi gitu. Oh, aku menang, berarti aku harus lebih giat lagi supaya nggak bisa dikalahin orang lain, misalnya gitu. Itu mental yang kuat. Satunya jujur dan berintegritas. Ini penting banget. Jujur nomor 1. Ketika kalian jujur, hasil kalian bakal maksimal. Dan juara kalian juga bakal berkah. Ilmu kalian bakal berkah. Dan menghasilkan sesuatu yang positif gitu. Oke. Itu karakter-karakter yang dimiliki oleh seorang juara. Nah, selain materi, aku bakal kayak storytelling lah. Gimana perjalananku sih. Jadi, awal mula itu aku ikut olimpiade di SD kelas 6, ingat banget aku. SD kelas 6 itu mulai masuk kelas 6 itu mulai belajar dari nol, benar-benar dari nol. Ada guru, ini guru, kalau kalian lihat di foto yang kiri, gurunya itu yang kiri gitu. Itu namanya Pak Imam. Jadi itu guruku, belajar olimpiade dari nol. Aku benar-benar belajar 3 bulan. Jadi 3 bulan benar-benar giat itu. Jadi setiap hari sebelum, jadi kalau kalian, kalau aku mau cerita, aku belajar berangkat ke sekolah itu sebelum teman-temanku yang lain berangkat, dan pulang itu setelah teman-teman yang lain pulang. Jadi sebelum sekolah itu aku belajar dulu, aku ada pembinaan gitu. Aku ada dibina sama gurunya itu sebelum jam sekolah mulai. Setelah sekolah juga dibina lagi gitu. Jadi setelah sekolah kita belajar lagi sampai yang lain udah pulang, kita baru pulang. Pokoknya kita belajar lagi, kita dibina lagi gitu. Nggak cuma itu, di jam pelajaran sekolah itu ada beberapa jam pelajaran yang aku keluar sekolah gitu. Jadi buat pembinaan, buat belajar gitu. Itu gitu terus setiap hari selama 3 bulan. Alhasil setelah 3 bulan, alhamdulillahnya ini pertama kali aku juara gitu. Juara 2 ini. Aku yang kecil ini, yang pendek. Itu aku ini nggak nanggung-nanggung. Aku langsung ngalahin veteran-veteran yang udah juara-juara di sebelumnya gitu. Juara-juara di banyak lomba, itu aku langsung ngalahin gitu. Ini teman seperjuanganku, namanya Tamam. Itu ya yang aku bilang tadi, teman itu penting gitu. Buat ajak diskusi ini, pokoknya dari awal aku bareng sama orang ini. Terus foto yang kanan ini, ya semua seluruh penghargaan di SD gitu. Jadi ini semua pialaku di SD. Itu dari SD. Pokoknya ya sekitar 3 bulan aku belajar gitu. Terus ya udah setelah itu petik hasil lah intinya. Jadi aku ya alhamdulillahnya banyak lomba yang dapat. Terus sekarang masuk ke SMP. Jadi aku mau cerita, aku kelas 7 itu benar-benar nganggur. Jadi aku kelas 7 nggak punya guru, dan aku nggak belajar olimpiade. Ya cuma sekolah, cuma belajar materi SMP biasa, ya gitu-gitu. Soalnya nggak ada guru, benar-benar nggak ada guru. Terus kelas 8 mulai ada guru, maksudnya kelas 8 didatengin guru gitu di sekolahku. Terus aku mulai belajar ya dari nol di olimpiade SMP ya. Mulai belajar dari nol itu kelas 8, benar-benar olimpiade kelas 8 itu dari nol.
ya aku belajar, terus ya alhamdulillahnya dapat lomba-lomba, terus yang paling tinggi ya OSN ini. Jadi alhamdulillah banget, aku mulai belajar di kelas 8, benar-benar dari nol, terus dan kelas 8-nya itu ya ada OSN ini di semester 2 ya. Ikut OSN, terus alhamdulillah dapat medali perunggu. Itu ya so proud of myself gitu. Jadi aku benar-benar bangga lah, alhamdulillah. Ya foto kanan ini dapat medali perunggu di OSN SMP. Waktu itu di Jogja. Waktu itu di Jogja, alhamdulillahnya dapat gitu. Oke, masuk ke SMA. Jadi mulai dari kelas 9 ya. Sebenarnya kan kelas 9 udah bisa ikut Olimpiade Sains Nasional SMA ya. Dan waktu itu aku di sekolahku ada apa ya, misunderstanding lah. Jadi kurangnya komunikasi juga, dan alhasil kelas 9 aku nggak ikut OSN SMA. Sedangkan teman-temanku yang udah dapat medali di SMP, OSN SMP itu semuanya kayak langsung ikut gitu. Kelas 9 langsung ikut SMA gitu. Dan beberapa ada yang udah dapat gitu. Dan aku itu nggak ikut. Jadi aku ketinggalan. Terus kelas 9 juga aku nggak belajar lagi gitu. Olimpiade aku nggak belajar gitu. Jadi benar-benar kelas 9 itu waktu itu kan sebelum ada pandemi COVID. Jadi pandemi COVID pertama kali itu waktu aku kelas 9 semester 2. Jadi sebelum pandemi COVID itu aku fokus buat UN. Ternyata setelah pandemi COVID, UN-nya ditiadakan. Jadi ya ya gimana lagi gitu. Aku udah nggak belajar Olimpiade, terus ya udah. Jadi aku belajar Olimpiade Matematika SMA itu mulai dari kelas 10. Di kelas 10 masuk, aku MAN 2 ya. Ya kelas 10 masuk MAN 2 di Malang itu eh, mulai dari nol lagi gitu. Oh ya, aku mau ngasih cerita lagi. Kita balik ke SMP ini ya. Di USN ini, aku kan SMP-nya di Surabaya. Dan USN SMP di Surabaya itu banyak banget yang bilang Surabaya itu paling susah lolos OSK. Jadi OSK di Surabaya itu paling bergengsi lah di antara negara-negara apa negara kota-kota lain di Indonesia itu. Jadi ketika kalian lolos OSK di Surabaya, katanya banyak orang yang bilang itu kemungkinan besar kalian bakal dapat medali di OSN. Jadi Surabaya itu benar-benar ketat lah. Nah di tahunku kan yang lolos di OSK itu 3 ya. Dari kota itu ada 3 yang lolos ke provinsi. Dan nomor 1, 2, 3 itu nilainya sama. Jadi kan ada 25 soal dan kalau benar nilainya 4, kalau salah 0, kalau salah -1, kalau kosong 0. Peringkat 1, 2, 3 di Surabaya itu nilainya sama, benar-benar sama. Kalau nggak salah 96. Jadi benar 24, 01. Benar-benar sama itu, 96, 96, 96 kalau nggak salah ya. Kok sama, benar-benar sama. Jadi yang nentuin rankingnya cuma dari apa namanya tanggal lahir. Dan tanggal lahirku itu jadi aku ranking 2 kalau nggak salah. Jadi tanggal lahirku ya termuda kedua lah. Ya, jadi benar-benar sama. Sangat ketat sekali itu di Surabaya. Ya, aku cuma mau cerita itu aja sih. Kita lanjut ke ini kelas 10. Jadi kelas 10 aku benar-benar dari awal. Terus di SMA juga aku. Jadi ini yang kiri itu Olimpiade Matematika luring pertama kali setelah pandemi COVID. Itu kelas 12. Jadi aku lomba luring pertama kali itu kelas 12. Jadi ya pandemi COVID. Dari kelas 10, 11 pandemi COVID banyak. Semua lomba lah itu diadakan secara online. Dan ini pertama kalinya offline gitu. Untuk belajarnya sendiri, aku dari kelas 10, aku kelas 10 OSN SMA ya. Itu nggak lolos nasional, soalnya yang lolos kakak kelasku semua. Ya nggak lolos nasional, terus kelas 11 belajar lagi. Alhamdulillah dapat medali perak ya, kelas 12. Sorry, kelas 11. Terus masuk pelatnas. Pelatnasnya itu
kemarin kelas 12 bulan-bulan akhir, bulan-bulan ujian gitu. Jadi aku masuk pelatnas itu udah apa ya, kayak nggak berharap lebih gitu. Kalian juga pas pelatnas aku belajar ujian, soalnya ujian sekolah bener-bener banyak banget dan susah buat eh, apa namanya, susah buat ujian ulang, ujian susulan itu susah. Jadi ya aku belajar buat ujian, jadi nggak maksimal pas pelatnas. Jadi cuma sampai pelatnas satu doang. Oke, itu sih dari pengalaman pribadiku. Jadi ya bener naik turun. Ya kadang aku juga kalah, terus down. Tapi ya downnya ya cuma sebentar, terus bangkit lagi gitu. Ya banyak banget rintangan sih. Jadi kalian harus kuat, pokoknya belajar giat sama disiplin. Udah itu aja. Disiplin mandiri udah. Oke, itu aja sih dari aku. Dan yang terakhir, ya selamat berjuang dan berkompetisi. Ini quotes yang paling aku suka ya. Ketika kalian bersantai, ingat 3.000 musuh kalian itu sedang belajar. Ini quotes yang paling aku apa ya, kena banget gitu. Jadi aku semangat belajar dari quotes ini. Jadi kalau kalian rebahan, kalian tidur-tiduran, musuh-musuh kalian itu ketika kalian tiduran, itu musuh kalian sedang belajar. Mereka sedang giat. Jadi mau nggak mau, contohnya ketika mereka mereka belajar 3 jam, kalian harus bisa belajar 5 jam, bahkan 6 jam gitu kalau bisa. 2 kali lipatnya, atau 3 kali lipatnya kalau mau. Mau nggak mau ya. Kalau kalian mau juara, kalian harus belajar lebih dari musuh kalian belajar ya. Kalau kalian mau juara. Jadi untuk itu ya semangat, semua itu pasti ada prosesnya. Jadi nikmati proses itu ya. Oke, dari aku ya selamat berjuang dan berkompetisi. Oke, itu aja dari aku sih. Oke, demikian. Eh, Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dari omongan aku. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.